Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Imam Syafi'i wa Syekh Hasan al-Basri wa Syekh Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Muhammad Samman al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumbul wa Syekh Muhammad Mahfuz bin Haji Muhammad Ramli wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa li akhwanina wa akhwatina annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di minggu yang lalu kita membaca hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubadah ibnu Samit. Beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i khilalin." Telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 nasihat. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku billahi syai'a wa in qutti'tum aw khurriktum aw sullibtum. Jangan sampai kalian itu menjadi orang yang musyrik kepada Allah. Jangan sampai jadi orang murtad, sekalipun kalian itu badannya dipotong-potong, sekalipun kalian itu tubuhnya dibakar, sekalipun kalian itu dibunuh dalam keadaan disalib. Orang murtad sebagaimana sudah kita ceritakan sebelumnya, kalau sudah keluar dari Islam itu jauh lebih besar dosanya daripada orang kafir sekalipun. Sudah kita bahas juga di dalam fikih, orang murtad itu gak ada kewajiban apa-apa bagi kita. Kita buang sekalipun gak jadi masalah. Tidak ada kewajiban memandikan, tidak ada kewajiban mengkafankan, tidak ada kewajiban mensalatkan, bahkan hukumnya haram kalau kita mensalatkan. Kalau menguburkan memang tidak wajib, tapi kalau kita mau menguburkan ya boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tatrukus salah ta'ammudan faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan sampai kalian itu meninggalkan salat dalam keadaan sengaja. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka berarti orang itu sudah keluar dari agama Islam. Berarti ini kalau ada orang murtad itu secara terang-terangan, ada juga orang yang murtad itu karena meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan tidak ada satupun dari ibadah ini yang kata ulama orang meninggalkan itu lalu dihukumkan kafir kecuali salat. Di minggu yang lalu sudah kuceritakan juga bahwasanya orang yang dihukumkan fakat kharaja minal millah, orang yang dianggap keluar dari agama itu kalau dia beranggapan bahwasanya salat itu tidak wajib kepada dia. Tapi kalau selama orang itu masih beranggapan salat itu wajib, orang itu belum keluar lagi dari agama. Berarti orang itu cuman fasik. Maka kita harus membedakan
Orang yang tidak sembahyang itu gara-gara beranggapan sembahyang tidak wajib, atau orang yang tidak sembahyang itu dilatar belakangi karena malas. Kalau beranggapan tidak wajib maka hukumnya murtad, maka berlakulah apa yang terjadi kepada orang-orang yang murtad. Haram hukumnya kita mensalatkan kepada dia. Tetapi kalau orang yang meninggalkan salat itu dilatar belakangi karena malas, maka orang itu tidak murtad, berarti orang itu fasik. Kalau orang fasik, kita masih dibolehkan untuk mendoakan kepada orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, wala tarkubul ma'siyah fa innaha sukhtullah. Janganlah kalian itu menunggangi, janganlah kalian itu mengerjakan kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menentang. Jangan pernah kita itu beranggapan bahwasanya tidak apa-apa, dosa ini dosa kecil aja, nggak jadi masalah. Belum tentu. Boleh jadi karena dosa kecil orang lalu dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Boleh jadi. Kalau di dalam hadis ada perempuan yang rajin sholat tetapi ngurung kucing. Kucing yang dikurung itu tidak diberi makan sehingga kucing itu mati. Kalau kata Nabi, kalau seandainya kamu mau melihara kucing ya silahkan, tapi dikasih makan yang bagus. Tapi kalau memang gak mau kasih makan, ya sudah, lepaskan aja biar dia cari makan sendiri. Gara-gara seperti itu aja orang bisa dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Bagaimana kalau yang dikurung itu misalnya manusia, gak dikasih makan sampai mati, apalagi disiksa dan lain sebagainya, itu tambah luar biasa. Maka jangan menganggap remeh sebuah kesalahan. Kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, Bang, kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, ya bertobat. Sebesar apapun kesalahan dan dosa-dosa kita, itu kalau kita bertobat ya pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku. Jadi Allah itu menyuruh, qul, katakan oleh engkau hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu. Allah masih memanggil dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana? Yang asrafu, yang hamba-hamba itu yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Jadi kita itu kalau belum melakukan dosa, jaga diri baik-baik supaya jangan melakukan perbuatan dosa. Tapi kadang-kadang terlakukan juga dosa itu. Ya, mau bagaimana? Kita manusia, ada nafsu yang selalu menggoda kita, ada syaitan yang selalu menggoda kita. Kadang-kadang manusia lalu khilaf. Nah, lalu Allah memanggil dengan kalimat yang lain, la taqnatu min rahmatillah. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir yang kita bahas, wala tashrabul khamra fa innaha ra'sul khataya kulliha. Janganlah kalian itu minum khamar. Kenapa? Karena minum khamar itu ra'su kulli khati'ah. Itu puncak dari setiap kesalahan-kesalahan. Jadi kita itu dilarang minum khamar. Karena orang kalau minum khamar itu rusak akalnya. Kalau rusak akalnya, nanti yang diomongkan nggak bagus karena orangnya kada sadar. Dahulu sudah kita bahas, orang kalau mabok itu kalau ucapannya itu, karena orang mabuk itu adalah sebuah kesalahan yang disengaja, maka ucapannya itu tetap berakibat. Yang kemarin sudah kita bahas dahulu kala itu,
Kata Rasulullah, salah satun jadduhu jaddun wa khazluhu jaddun. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini sungguh-sungguh dianggap sungguh-sungguh, main-main pun dianggap sungguh-sungguh. Nah, itu apa? Kata Rasulullah, yang pertama al-itqu, memerdekakan budak. Itu biar sambil bermain-main itu tetap dianggap bujuran. Kemudian an-nikah. Nah, orang nikah kalau inya walaupun niatnya main-main tapi komplit sudah. Ada suami, ada istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Itu biar begayaan jadi kawinnya itu, asal cukup persyaratan 5 ini. Jadi jangan coba-coba menyalami kawan, berkumpulan ke ini, lalu menyalami kawan, engkau aku kawinkan dengan anakku yang bernama siapa misalnya. Dasar bujuran ada anaknya yang itu ya. Misalnya Fatimah, engkau aku kawinkan dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mahar 100 rupiah. Kan begayaan itu. Sakalnya jar kawan, ku terima menikahi anakmu yang bernama Fatimah dengan mahar 100 rupiah. Jadi ada kawan tuh jadi tuh, asal cukup persyaratannya 5 tadi. Ini dasar bujur bapaknya yang mengawinakan. Yang mengawini ini cukup juga syarat untuk kawin. Apa syarat untuk kawin? Kalau lelakian persyaratannya diantaranya jangan sampai berisi benih lebih daripada 4. Kalau sudah 4, kalau inya hendak kawin lagi kada boleh, karena itu kada cukup persyaratannya. Atau bibiniannya yang Fatimah tadi, Fatimahnya sudah belaki, kalau lelaki bibinian sudah belaki kada kau dikawinakan ya, kalau lah kada boleh, itu kada sah kawinnya. Tapi kalau inya masih bujangan kah, janda kah, tapi kada dalam keadaan iddah, ya jadi itu kawinnya itu. Nah, yang ada hubungannya dengan kita di sini apa? At-talaq. Yang ketiga itu talak. Orang kalau begagayaan pun waktu talak itu jatuh. Itu jatuh. Ini dari segi hukum agama ya. Kalau di pengadilan itu lain lagi nanti. Itu harus ada ini itu gugat dan sebagainya. Padahal kalau diucapkan itu sudah jatuh talak. Sama seperti orang nikah, kalau sudah ada ucapan engkau aku nikahkan dengan perempuan yang bernama ini, yang pokoknya cukup syaratnya, dengan sebab ada ucapan itu jatuhlah pernikahan. Mau dilaporkan ke kantor agama atau kada dilaporkan ke kantor agama, itu pernikahannya udah sah. Cuman ada lagi kayak namun kada ada surat-suratnya tengalih sedikit. Tapi kalau dari segi sahnya sah. Begitu juga orang talak. Kalau orang talak sudah mengucapkan kalimat talak, sah sudah talaknya. Cuman belum berurusan lagi, hendak kawin itu masih ngalih lagi kada ada suratnya. Nah, ada surat talaknya, nah nyaman tuh. Yang bibinian ini hendak kawin, buktinya nih nah bahwasanya sudah janda, sudah setengah tahun jandanya misalnya, nyaman. Cuman kalau dari segi jatuhnya jatuh. Nah, aku ulangi sekali lagi. Orang mabuk kalau inya mengucapkan kalimat talak, itu tetap hukumnya jatuh talaknya. Ini dari 3 mazhab. Ada pang sebuting yang mengatakan kalau main-main itu kada jatuh, kada sengaja. Yang tadi kan salah satun jadduhu jaddun wa hazluhu jaddun. Mau sungguh-sungguh dianggap bujuran, mau main-main dianggap bujuran. Nah, itu ulangi 3 dari 4 mujtahid itu yang mengatakan jatuh talaknya. Ini sebetulnya mungkin dahulu sudah pernah aku sampaikan. Ini bukan ingin mencari jalan ya, aku hanya ingin memberitahu aja. Yang pertama yang mengatakan jatuh talak itu karena inya 3 tadi, dimulai dari Abu Hanifah.
kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i itu mengatakan semuaan jatuh, walaupun kada bersengaja jatuh talaknya. Mabuk kan kada sengaja, kada sadar jatuh talaknya. Nah, ada sebuting lagi berarti yang terakhir ya, Imam Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali. Nah, kalau mazhab Hambali ini kalau talak itu misalnya main-main, kada bersengaja, kada ada niat, orang mabuk termasuk diantaranya kada ada niat. Ujar Imam Ahmad bin Hambal kada jatuh talaknya. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil dalil umum. Dalil umumnya itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap sesuatu itu sah atau tidaknya itu tergantung niatnya. Kalau ada orang bilang engkau kucerai padahal niatnya main-main, atau orang mabuk kada berniat apa-apa karenanya kada sadar, maka kata Imam Ahmad bin Hambal kada jatuh. Ini bukan ingin membandingkan para mujtahid ya. Kita tentu tidak punya kapasitas untuk menilai mujtahid karena kita ini orang di bawah. Tapi kalau kita kayaknya melihat-lihat, itu pendapat yang tiga ini jauh lebih kuat. Kenapa? Karena pendapat yang tiga ini berdasarkan hadis yang khusus, sedangkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis yang umum. Kan Nabi terang-terangan mengatakan salah satun jadduhu jaddun wa hazluhu jaddun. Lalu berarti itu berniatkah? Kada berniatkah? Kalau urusan yang tiga ini berarti kan khusus Nabi menyebutkan tiga ini, berarti itu jatuh. Itu hadis khusus ngarannya. Nah, lalu ada hadis umum innamal a'malu binniyat. Nah, maka biasanya kalau ada yang umum, ada yang khusus, maka biasanya orang memakai hadis yang khusus. Kucontohkan, sudah sering kucontohkan. Pakaian anak SD itu putih merah. Itu secara umum. Nanti ada secara khususnya. Secara khususnya kalau hari Jumat baju itu baju pramuka, maka biasanya anak-anak itu pasti memakai kalau hari Jumat bukan pakai merah putih, tetapi pakai baju olahraga. Kenapa? Itulah yang khusus. Baju SD memang secara umum merah dan putih, itu umumnya. Tapi ada itu yang kita bicarakan mabuk, jadi hati-hati. Jadi kalau ada orang mabuk mencerai istrinya, itu jatuh. Makanya talak itu hati-hati. Jangan lagi marah itu ngamuk. Ngamuk ucapkan talak 3 lagi. 2-3 hari yang lalu itu saya ditanya, habis salam ditanya, guru ada orang nelpon. Orang itu gurai bercerita bahwasanya dia berkelahi suami istri. Istrinya yang dikelahi ini lagi hamil. Karena berkelahinya itu luar biasa rupanya, lalu suami itu mengucapkan kalimat, kamu ku talak 3. Langsung talak 3. Karena kegampangan, otomatis berpisahlah. Ketika sudah berpisah, melihat bini beganal hamilnya. Nah, lalu guru ajar hendak bebulik, lelakiannya hendak bebulik, yang menelepon tadi bibiniannya ditakuni hendak juga lawan lakinya pulang. Jadi hendak bebulikan. Jar kawan kita kayaknya ada hulu nakuni lawan orang yang paham, kira-kira ini bolehkah kadakah bebulikannya. Ya itu tadi betakun lawan aku. Jadi jarku orang kalau sudah talak 3 itu kada boleh lagi rujuk, kada boleh nikah bahasa agin, kada boleh lagi. Itu satu. Walaupun talaknya lagi mentalak bini dalam keadaan hamil, itu disebut dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak bid'ah. Kalau kita bilang ya, talak yang kada boleh. Walaupun kada boleh tetap gugur, tetap jatuh. Tapi hukumnya haram.
talak itu secara umum halal, walaupun yang di dalam khutbah nikah itu abghadul halal indallah at-talaq, wajar, paling dimurkai dari sesuatu yang halal adalah talak. Memang talak itu secara umum halal aja, cuman Allah ada ketujuh. Nah, ada yang talak itu hukumnya haram. Kapan? Ketika istri hamil ditalak, itu talak yang haram. Atau ketika mentalak bini ketika bini dalam keadaan haid, itu juga haram. Walaupun haram, tetapi tetap jatuh talaknya, itu satu. Kemudian orang kalau sudah talak 3 nggak boleh rujuk, nggak boleh kawin lagi, kecuali bininya kawin dengan orang lain, lalu merasai punya orang lain itu, lalu ternyata kada cocok, habis kada cocok lalu cerai dengan suami kedua, baru kalau hendak berbulik ke laki yang mentalak 3 yang pertama itu baru dibolehkan. Kalau diupahi pangjar orang, kawini biniku yang sudah kutalak 3 itu, ingatakan semalaman aja jatah ikam itu gin memasukkan senjata, jangan lawas-lawas, dikit aja, asal masuk ujungnya aja, kan yang paling penting yang masuk hasyafah gitu ya. Habis itu cepat dicabut, oh jer masane, habis itu cerai. Misalnya kayak itu disebut dengan muhallil. Ya, orang yang diupahi itu disebut muhallil. Arti muhallil itu orang yang menghalalkan. Asalnya bebulik untuk bibinian yang talak 3 itu kada kawa, lalu dengan sebab orang ini jadi boleh, makanya ngarannya muhallil. Yang mengupahi disebut muhallilah, orang yang dihalalkan bagi dia. Tetapi nah ini pulang, secara fikihnya sah, ini secara fikihnya sah, tetapi secara pahala atau dosa orang ini melakukan perbuatan dosa. Jadi ternyata antara fikih dengan pahala atau dosa, atau antara fikih dengan dimurkai atau diridai, ternyata belum tentu sinkron, belum tentu pasti, belum tentu sesuatu yang sah lalu dianggap kada berdosa misalnya, atau sesuatu yang sah lalu masih dipastikan berpahala, belum tentu. Itu bab yang berbeda. Tadi ku ceritakan orang mentalak bini dalam keadaan haid itu hukumnya haram, berarti berdosa. Walaupun kalau ditanya sah atau tidak sah, sah, berarti kan dari fikihnya sah. Sama muhallil ini, orang muhallil ini dari segi fikihnya sah nggak pernikahannya? Sah, kan sudah cukup syaratnya. Yang tadi ada suaminya, ada istrinya, ada walinya, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, berarti sah. Tapi niatnya kada benar nih. Ini cuman hendak menghalalkan sesuatu yang kada halal. Nah, lalu sah tapi berdosa. Bukti berdosa, ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahul muhallila wal muhallila lahu. Allah melaknat kepada orang yang mengambil upah dengan mengawini bini orang supaya dicerai lagi, dan Allah juga melaknat lawan orang yang mengupahi orang lain supaya inya kawa bebulikan lawan bininya. Dua-duanya dapat laknat dari Allah. Walaupun ku ulangi sekali lagi, secara fikihnya sah. Jadi antara fikih lawan berpahala atau berdosa itu kadang-kadang kada mesti sama, kada mesti. Bila sah pasti berpahala, bila kada sah misalnya pasti berdosa, belum tentu. Banyak yang sah dalam fikih tapi ternyata berdosa. Berdosa. Tuh kadang-kadang banyak kayak yang lain. Aku jadi guru misalnya, lalu aku minta duit lawan ikam, itu dari segi fikihnya sah kada? Sah. Sah. Kenapa?
Ma'ajar itu bukan kewajiban pribadi lawan aku. Berarti mun aku handak-handak, amun kada handak, kada apa-apa juga. Lalu aku minta upahi, karena memang itu bukan kewajiban, aku hendak minta upahi, boleh dong. Kalau memang kita berdua sepakat, maka sah. Ingatakanlah jerko, sekali aku mengajar bayar ikam 10.000, ujar ikam siap. Nah, sah itu sah. Tapi kalau ditanya berpahala kada aku sembah, aku mengajarnya itu, nah itu belum tentu. Antara sah dengan dapat pahala itu belum tentu. Kalau tujuanku hanya supaya ikam memberi aku duit 10.000, ikam bayar dengan aku 10.000, maka aku kada dapat pahala sama sekali. Kenapa? Ya karena mengajar itu, karena itu ibadah harus karena Allah. Itu dari segi fikihnya sah dapat 10.000 halal, tapi ujung-ujungnya sah itu seharusnya berpahala. Ternyata kalau kasusnya yang aku ceritakan tadi itu kada berpahala kada. Tapi ada juga jadiku yang di dalam fikih itu kada sah. Dan sebetulnya karena inya kada sah, aturannya kada dapat pahala aturannya. Tapi ternyata bisa berpahala kan. Ada orang sembahyang misalnya, babai tuntung sembahyang, hanya ingat ternyata sembahyang tadi kada wudu. Yang lagi sembahyang tuh yakin wudu sudah. Soalnya babai imbah sembahyang hanya ingat aku tadi jaring japai bini. Nih yang buhan kita lah, buhan kita yang Imam Syafi'i. Kalau orang Muhammadiyah tuh lain ulang. Kalau orang Muhammadiyah memangnya kada batal. Ya kalau lah. Nah, kita yang Imam Syafi'i aku ceritakan. Aku jar imbah bulik maghrib tadi, imbah bulik maghrib tadi, makan, imbah makan, tersinggol bini, ingat. Padahal ini ingatnya imbah Isa. Nah kan jadi imam pulang lagi sembahyang Isanya tadi. Ini misalnya nih. Kalau ikam ingat bahwasanya ikam tadi tegatuk bini imbah maghrib, berarti kan sembahyang Isa ikam tadi kada wudu hukumnya. Bila kada wudu otomatis kada sah. Nah tapi ikam udah uyuh kalau sembahyang tadi. Nah yang uyuhnya ikam sembahyang tadi itu udah dapat pahala walaupun kada sah. Kada sah sembahyang ikam, kada sah ada. Bila kada sah, ulangi lagi, ulangi. Tapi bukan sembahyang ulangan ya. Ini ada orang sembahyang iadah. Ini sembahyang mau ulang karena tadi dianggap kada sembahyang, walaupun gawian tadi berpahala. Itu dari segi situnya berpahala dah. Nah, tapi mun dasar tahu kada wudu sembahyang itu berdosa, itu kada sah dan berdosa. Kalau ini kan kada tahu, yakin sudah asalnya wudu, kada ingat kan sebelum maghrib wudu, perasaan kada ada batal. Nah, lalu sembahyang Isa jadi imam, kada apa-apa. Bebaya tuntung sembahyang Isa, hanyar teingatan bebaya hendak sembahyang sunat. Nah, itu kada sah sembahyang Isanya tadi. Cuman kalau ditanya berpahalakah, tetap berpahala, sudah begawi berpahala. Itu yang jadiku antara pahala lawan sah atau kada sah itu kadang-kadang kada langsung pasti itu, kada langsung pasti. Nah, dan ikam kada perlu berpadah jadiku lawan makmum. Kalau yang sembahyang Isa tadi, aku tadi jadi imam kada wudu, itu kada perlu ikam berpadah. Kenapa? Karena makmum seberataan itu sah sudah sembahyangnya, walaupun imamnya kada wudu. Jadi bila imam kada wudu, makmum tetap sah sembahyangnya. Itu udah aku kisahkan di langgar at-taqwa itu. Yang ada disangkut pautnya, karena makmum itu pasti menyangka imam ini pasti wudu, ada mungkin imam kada wudu. Nah itu tetap sah. Biar imam sengaja gin kada wudu, tetap makmumnya sah. Apalagi yang kada sengaja tadi ya. Kalau imam jerku kada wudu-wuduan, Allahu Akbar, tahu kada wudu, cuman tugas sudah, tugas jadi imam koler, kada wudu. Makmum seberataan sah, imam aja yang kada sah sorangan. Tapi kalau kasusnya yang ingat, itu berdosa si imam, dosa besar. Tapi kalau kasusnya kada ingat, kada berdosa, dapat pahala. Tapi kalau dari segi kada sahnya, dua-duanya kada sah. Yang sengaja kada sah,
yang kada sengaja sama pada kada sah juga, kada sengaja kada ingat pada kada berwudu. Kayak itu juga misalnya bibinian itu, nah bulan puasa itu puasa, bibinian tuh puasa, misalnya bibinian itu haid 4 hari, lalu darahnya berhenti, lalu bibinian itu mandi, di hari kelima bibinian itu puasa, di hari ke-6 bibinian itu puasa, di hari ke-7 bibinian itu puasa, sekalinya di hari ke-8 keluar lagi darah. Berarti kalau di hari ke-8 keluar darah, ini masih sambungannya dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu berarti darah itu bukan habis tetapi terhenti. Nah berarti di hari ke-8 ini keluar darah lagi, berarti ini haid yang semalam juga. Tapi kan sudah terlanjur hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 puasa. Padahal orang haid itu kada boleh puasa. Nah kan sudah mulai sahur sampai buka puasanya ini 3 hari dah. Berarti bibinian itu kuulangi puasa dalam keadaan haid. Walaupun kada keluar darah. Karena kada mungkin ini haid kedua. Karena jarak antara 2 haid itu paling kurang 15 hari 15 malam. Ini hanya 3 hari. Berarti ini sambungannya dari yang ini. Nah 3 hari yang puasa sudah, itu kada sah. Kenapa kada sah? Puasa dilakukan dalam keadaan haid. Walaupun kada sah, itu orang sudah susah payah, sudah teler, tetap dapat pahala. Yang puasa yang 3 hari ini bang, diulangi, diqadha karena itu dianggap kada puasa. Nah itu yang sering sekali kuceritakan, antara sah dengan pahala itu belum tentu pasti, antara tidak sah dengan tidak berpahala itu juga belum tentu. Bisa aja sah kada berpahala, bisa aja kada sah berpahala, bisa aja. Tapi yang paling banyak biasanya sah berpahala. Kalau kada sah biasanya ya otomatis kada berpahala tuh biasanya yang paling banyak. Tapi bisa berubah yang lain. Jadi kuulangi, jadi jangan minum khamar. Jadi minum khamar itu berisiko ra'su kulli khati'ah. Orang kalau minum khamar itu sembahyang gin kada boleh. Sembahyang kada boleh. Yang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan mendekati salat, jangan melakukan salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian katakan. Ini sebetulnya ayat ini yang la taqrabus shalah wa antum sukaranya masih diambil, tapi bukan berarti kalau orang kada hendak salat boleh mabuk. Itu jerko ayat ini, ayat cerita tentang khamar itu, ada yang mengatakan khamar itu boleh sama sekali yang pertama. Kemudian khamar itu jerko boleh, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah yang ketiga ini la taqrabus shalah wa antum sukara, kada boleh mabuk lagi hendak sembahyang. Kalau inya kada sembahyang mabuk aja situ, itu yang ketiga. Tapi itu sudah terhapus dengan ayat terakhir turun tentang khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah ketika Allah bilang fajtanibuh, maka kada boleh sama sekali. Nah, jadi orang mabok itu kalau nyoba amalan parai karena biasanya salah. Di dalam kitab Az-Zawajir hadis itu ditutup dengan yang tadi, wala tashrabul khamra fa innaha ra'sul khataya. Jangan minum khamar karena minum khamar itu puncak dari atau kepala dari tiap-tiap kesalahan. Nah, lalu ditutup dengan al-hadis. Hadisnya sampai di situ yang ditulis di sini. Sedangkan tadi kan katanya sab'a khilal, 7. Yang disebutkan cuma 4. Itu di hadis lain
yang menyebutkan ini. Itu yang selanjutnya, iyyaka wal firar wal uquqa anfik ala ahlik. Itu di hadis yang lain diambil. Tapi sudah benar Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah benar karena beliau menulis al-hadis. Nah, itu bila ada, ini aku hendak sedikit menambahkan aja. Kalau ada di dalam buku-buku itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah ya. Atau misalnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu di ujungnya al-hadis. Itu jangan ikam artikan, "Pah, ini artinya ayat Quran. Ini artinya hadis Nabi." Bukan. Itu ada kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang tammimil ayah, tammimil hadis. Pun hadis sudah nyata orang tahu. Ini artinya ayatnya kada sempurna masih. Ikam sempurnakan seorang. Ini hadisnya belum sempurna, sempurnakan seorang. Nah, itu dahulu. Nanti kita bicarakan 3 yang lain, walaupun di hadis yang lain, walaupun tetap sambungannya ini juga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang sempurna, amal yang saleh, serta niat yang ikhlas dalam semua tingkah laku dan perbuatan kita. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashra bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.